Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat jemaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga warganet dimanapun Anda berada saat ini. Sekarang kita masuk ke kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surat Al-Ghasyiyah, ayat 17 sampai dengan 26. Baiklah, kita lihat dulu ayat yang kita akan bahas kali ini. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafara fayu'adhibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alayna hisabahum. Kepada teman-teman yang hadir di sini, saya berharap agar bisa memberi tafsir-tafsir sesuai pengalaman dan bacaan-bacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak majelis, kalau kita membaca dari awal Al-Ghasyiyah ini, memang terjemahannya katanya pembalasan. Tapi saya merenung-renungkan dari ayat 1 sampai ayat surah 26. Saya mungkin menerjemahkan secara batinnya ini perenungan berdasarkan konten yang saya baca. Saya memikirkan ini sebenarnya perenungan. Kenapa saya katakan begitu? Hal ataka hadisu Ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Dan secara beruntun sampai surah ke-8, ayat ke-8, dia menceritakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana di neraka itu orang kelaparan, tidak ada makanan tapi berduri, ada haus tapi air panas, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya laparnya itu pun meskipun mereka makan tidak sembuh-sembuh juga, tidak kenyang-kenyang juga. Tapi begitu masuk di surah ke-8, ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menceritakan lagi bagaimana indahnya itu surga. Kita mau minum, air sendiri datang. Ada dipan-dipan, ada tempat duduk dan sebagainya. Kalau sampai di sini, saya mau mengatakan begini. Sebaiknya itu para ulama contohilah ini ayat kalau memberi dakwah. Jangan saja susahnya, tapi perlihatkan juga kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ceritakan tadi itu memang tidak nampak dunia. Jadi hanya hakikatnya saja. Kalau diceritakan ada permadani, ada ini dan seterusnya, ada minuman yang berduri. Kalau takwanya orang lemah, bagaimana dia bisa membayangkan? Ya kan begitu, Pak. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini juga mulai dari 17 sampai 26 dia malah menceritakan secara fisik di dunia. Kan begitu, kalau gaya penulisan dia perlihatkan, tidakkah kamu melihat langit yang saya tinggikan? Tidakkah kamu melihat bumi yang saya hamparkan? Tidakkah, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya tadi alam yang semu, alam yang hayalan, Tuhan memperlihatkan dalam satu ayat Al-Ghasyiyah bahwa inilah secara fisik kamu, hai manusia, hai makhluk yang ada di bumi, lihatlah kekuasaanku. Kira-kira begitu. Makanya tadi saya katakan
bahwa sebenarnya kalau saya, maaf, bukan pembalasan, renung-renungkanlah mulai dari ayat 1 sampai bukan surat apa Pak? Ayat ya. Ayat 1 sampai 25. Memang 26 memang itu 26 dia kunci. Kemudian sesungguhnya kamilah yang akan memberikan perhitungan kepada mereka-mereka yang tidak bertobat. Saya lanjutkan lagi sedikit. Iya. Ya. Namun ada yang saya kritisi sedikit. Sebenarnya tidak boleh dikritisi karena ini ayat, tapi karena ini namanya kita pertemuan diskusi. Maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan. Maaf, unta tidak ada di semua belahan dunia, hanya ada di Timur Tengah. Jadi maksud saya, ya orang-orang di luar Timur Tengah kan dia tidak lihat unta. Artinya ini secara letterlet saja ya Pak ya. Meskipun saya tahu ada ulama mengatakan bahwa binatang yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah unta. Memang unta itu hanya ada di Timur Tengah ya. Tetapi Al-Qur'an ini sesungguhnya adalah kitab yang diturunkan Allah sepanjang masa. Dan Allah sudah tahu bahwa pada waktunya informasi tentang unta itu menyebar kemana-mana. Dan sekarang kita sudah alami kan, teknologi begitu berkembang, orang bicara di Rusia di sini bisa dilihat dan segala macam. Jadi ini satu pembelajaran sesungguhnya bahwa ilmu ini dari Al-Quran asalnya itu. Nah, bagaimana televisi itu bisa terjadi? Sebenarnya ini ada hubungannya bahwa di negara lain tidak ada unta, tapi di Al-Quran ada dikatakan, tidakkah engkau melihat unta diciptakan? Nah, di situ mungkin ada tersirat atau tersurat makna yang ada di dalamnya ya. Nah, saya sendiri belum tahu persis bagaimana unta itu diciptakan. Mungkin nanti Pak Nur bisa jelaskan ya. Ya, apa hakiki yang ada di dalamnya itu? Nah, yang pasti bahwa Allah menulis di dalam Al-Quran ini sekaligus memberi penjelasan kepada orang di belahan bumi sana bahwa unta itu akan kamu tahu nanti bagaimana modelnya, bagaimana unta itu diciptakan dan segala macam ya. Jadi yang saya tahu bahwa unta itu adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna. Binatang yang begitu kuatnya hidup di padang pasir, yang walaupun mungkin dalam seminggu, sebulan baru dia minum, karena dia mempunyai suatu kantong air yang begitu besar, dan dia tahan panas, tanpa makan, tanpa minum, dia kuat. Dan memang hidupnya di padang pasir. Kalau binatang-binatang lain itu selain sulit dia hidup di padang pasir, dia harus mencari daun, mencari untuk makan makanan itu terbatas. Jadi memang Allah makanya dia diciptakan hidupnya itu di padang pasir. Jadi yang begitu panasnya tidak ada masalah. Begitu dia juga bisa kuat, bisa membawa beban yang begitu besar. Orang-orang yang diantar biar berapa kilo jalan, kelihatannya itu tetap kuat. Dipakai perang apa juga, dulu sebelum ada kuda, kelihatannya onta duluan. Jadi memang ayat-ayat Allah ini menantang kita untuk berpikir. Dan inilah dasar-dasar ilmu sebenarnya. Perhatikan. Nah, unta yang pertama itu karena unta begitu dekat dengan orang-orang Arab, di mana Nabi berada di situ. Jadi bercerita tentang unta itu sangat dikenal oleh masyarakat Timur Tengah. Tetapi sebenarnya ini anjuran untuk memperhatikan bagaimana kekuasaan Allah menciptakan binatang. Dan unta sebagai satu sampel, satu contoh. Tentu binatang-binatang lain pun. Maka inilah ada ilmu hewan, ilmu biologi ya, yang mempelajari tentang binatang. Dan bukan hanya binatang, makhluknya. Ya, pohon-pohon, tanaman-tanaman ya. Jadi Iqra itu adalah perintah untuk membaca, memperhatikan, membaca yang tertulis dan membaca alam ini. Inilah. Jadi ilmu itu adalah
jawaban terhadap perintah Iqra. Nah, itu jadi sekarang kan makin berkembang ilmu biologi ini. Nah, keistimewaan unta telah diceritakan oleh Pak Bambang, itu memang luar biasa itu. Ya, ini memang dan dihadirkan memang di Timur Tengah begitu penting saat itu. Ya, sekarang pun ini masih tetap dipelihara karena dagingnya juga bisa dimakan. Iya. Dan tidak makruh, kalau kuda itu makruh, kalau ini tidak makruh. Kemudian di sini diminta juga untuk memperhatikan bagaimana langit ditinggikan. Nah, inilah ilmu astronomi, inilah fisika, ya. Bagaimana mempelajari bintang-bintang, apa semua planet-planet ya itu. Jadi itu anjuran. Kemudian bagaimana gunung itu dipancangkan, ya. Ya, ini dipancangkan itu memang dia kokoh, buat. Nah, di akhir-akhir ini baru diketahui bahwa gunung itulah yang membuat bumi ini tidak goyah atau kokoh, ya, karena ya sama dengan pasak itu. Ya, itu ilmu geologi itu, ya. Jadi dan terakhir bagaimana bumi dihamparkan, ya, inilah geografi. Ya, ya, tentu banyak dan apa-apa yang ada di atas bumi. Jadi ini Quran ini sebenarnya memberikan tantangan kepada kita untuk berpikir. Di satu sisi hanya memikirkan tentang kuasaan Allah, tapi ada memang orang-orang yang mendalami itu, yang berguna untuk kemajuan kesejahteraan umat manusia. Jadi kan ilmu itu sebenarnya itulah yang membuat menjadikan hidup kita berkualitas. Dengan ilmu, ibadah kita, ibadah mahda itu bagus. Ya, dengan ilmu kita bisa berbuat banyak kepada sesama manusia. Karena begini, Allah itu sebenarnya tidak membutuhkan sembahyang kita, tidak butuh dia. Allah tidak membutuhkan kita menolong dia, tidak butuh pertolongan. Hambanya yang butuh pertolongan. Ya, dengan ilmu itu kualitas ibadah kita bagus dan kita bisa berbuat banyak kepada sesama. Khairun nas anfaun nas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasul itu. Nah, bagaimana kita bisa berguna dengan orang lain? Tentu modalnya ilmu. Ya, modalnya ilmu. Nah, kita berbagi kepada orang lain. Ada yang dengan harta karena dia kaya, ada yang dengan ilmu, ada pula dengan tenaganya. Ya, makanya ada ungkapan good to great, dari bagus menjadi hebat. Kalau bagus biasanya untuk dirinya saja, tapi kalau great, hebat itu berbagi kepada sesama. Dan menurut pengakuan orang-orang dermawan itu, yang kaya itu katanya, setelah berbagi itu dia merasakan kebahagiaan. Jadi bagaimana kita berbagi. Nah, itulah manfaat ilmu. Kita mempelajari ilmu itu untuk kita bisa gunakan beribadah kepada Allah secara benar dan juga berbuat baik kepada sesama. Ya, demikian pembahasan dari saya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah sharing dalam dialog ini. Akhirul kalam, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.